Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan tugas kekayaan intelektual. Saya Dia Ayu sebagai moderator dari kelompok 8. Untuk anggota kelompok ada ada Yoga Dewi Siswanda, ada Karina Indah, Zahra Ayu, Sofia Hena, Anugrah Tirta, Sofana Ista, Andre Pratama, Musdalifah, dan Diah Ayu. Sebelum melakukan debat, ada penyampaian materi terlebih dahulu tentang rahasia dagang yang akan disampaikan oleh Mbak Safa. Untuk Mbak Safa dipersilakan. Baik, saya akan membacakan kerangka materi. Yang pertama adalah pengertian rahasia industri. Yang kedua, cara mempertahankan kerahasiaan. Yang ketiga, contoh sengketa rahasia industri. Yang keempat, pelaksanaan debat kasus tersebut. Jadi yang pertama adalah pengertian yang tidak diketahui oleh umum mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga rahasianya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia perusahaan menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, rahasia menurut perusahaan adalah informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Sofi untuk Perusahaan biasanya membuat perjanjian kerahasiaan. Dengan demikian, perusahaan sebagai pemilik trade secret dianggap melaksanakan upaya yang patut dan layak untuk menjaga kerahasiaan. Langkah konkret lainnya antara lain: 1. Mengikat karyawan yang berpotensi membocorkan info penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau confidentiality agreement. 2. Memasang tulisan selain karyawan dilarang masuk atau staff only. 3. Memasang tulisan dilarang mengambil gambar atau dilarang memotret. 4. Membakar atau menghilangkan dokumen penting yang telah tidak terpakai. 5. Menghapus file penting dari komputer secara permanen jika sudah tidak digunakan. 6. Tidak menggandakan dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan atau sebaiknya gunakan mesin fotokopi perusahaan. 7. Dan sebagainya. Contoh sengketa: bocorkan rahasia dagang racikan kopi HI Pin di Bui. Kasus ini bermula pada November 2009. HI Pin, mantan karyawan dari PT CV Bintang Harapan, mendatangi mes karyawan dari CV Bintang Harapan dan membujuk mereka pindah pabrik ke CV 3 Berlian untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama, seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan, sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis, baik aroma dan cita rasanya. Untuk pemasaran, jaringan distribusi juga menggunakan jejaring yang sama. Mengetahui hal itu, CV Bintang Harapan pada tanggal 21 Juli 2011 melaporkan HI Pin ke polisi atas tuduhan pencurian rahasia dagang. Pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut HI Pin 1 tahun penjara karena melanggar pasal 17 ayat 1 UU 30/2000 tentang rahasia dagang. Pihak jaksa menyatakan bahwa terdakwa HI Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HI Pin selama 1 tahun penjara.
Putusan ini diketok oleh Artijo Alkostar dengan anggota Prof. Surya Jaya dan Sri Murwahyuni. Ketiganya meyakini perbuatan Haipin memerintahkan saksi Noldi Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan gilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan, supaya dapat menghasilkan kopi yang sama dan kopi yang diproduksi di CV Bintang Harapan. Namun, tuntutan itu dianggap oleh Pengadilan Negeri Palu sebagai tuntutan mentah dan Haipin pun dibebaskan serta dipulihkan namanya. Baik, untuk mosi pada debat kali ini, yaitu bocoran rahasia dagang racikan kopi Ciping Dibui. Sebelum melakukan debat, saya akan membacakan peraturan dalam debat yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menyampaikan argumen sesuai data dan fakta. Yang ketiga, tidak menyinggung debat. Yang keempat, bertanya dengan serius. Dan yang kelima, setiap pembicara memiliki waktu 3 menit untuk penyampaian argumen. Yang keenam, mematuhi peraturan debat. Langsung saja saya mulai. Untuk pembicara pertama dari tim Pro untuk memperkenalkan anggotanya sekaligus penyampaian argumen. Untuk pembicara pertama dari tim Pro dipersilahkan. Saya selaku pembicara pertama tim Pro akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada yang pertama, saya sendiri pembicara pertama, Zara Ayu, pembicara kedua ada Karina Indah, dan pembicara ketiga ada Mas Yoga. Untuk yang pertama, saya tim Pro sendiri, sebagai pembicara pertama ingin menjelaskan bahwa rahasia dagang sejatinya merupakan informasi yang tidak dapat diketahui oleh publik berupa teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Apalagi dalam bahasanya, rahasia dagang sendiri tidak perlu didaftarkan. Pada kasus ini, tim kami menilai apa yang telah dilakukan oleh CV Bintang Harapan telah sesuai dengan yang ada, yaitu dalam perlindungan rahasia dagang di dalamnya terdapat beberapa ruang lingkup, diantaranya metode penelitian, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi yang mana kita ketahui dalam kasus tersebut telah dijelaskan bahwa si Haipin telah menggunakan metode pengolahan kopi ini yang ada pada penggorengan, pengolahan, dan pengemasan, sehingga cita rasa yang didapat bisa sama persis. Jika kita lihat dalam kasus ini, sudah dapat kita simpulkan apa yang dilakukan si Haipin ini membocorkan dan menggunakan rahasia dagang CV Bintang Harapan untuk di pabrik yang akan dia buat, yaitu CV 3 Berlian. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim Pro. Untuk selanjutnya, pembicara pertama dari tim Kontra bisa memperkenalkan anggotanya sekaligus penyampaian argumen. Untuk pembicara pertama dari tim Kontra dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari tim Kontra. Kami di sini sangat tidak setuju mengapa Haipin Dibui. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anugrah Tirta Prameswari. Di sini saya sebagai pembicara pertama, dan yang kedua adalah ada Andre sebagai pembicara kedua, dan yang ketiga adalah untuk closing statement ada Mr. Livaria. Nah, sebelumnya di sini mengapa tim kami sangat kontra dengan mosi hari ini, karena di dalam dakwaan yang telah disebutkan untuk tersangka, yaitu tersangka dijerat pada pasal 17 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak adalah 300 juta. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, apakah CV Bintang Harapan telah memperlakukan resep atau metode pengolahan kopi tersebut sebagai rahasia dagang? Begitu. Baik, jika PT CV Bintang Harapan telah memperlakukan resep dan metode pengolahan tersebut sebagai rahasia dagang,
mengapa semua karyawan tersebut bisa mengetahui resep tersebut, sehingga resep tersebut menurut tim kami tidak bisa dikatakan sebagai rahasia dagang. Seperti yang telah dijelaskan tadi pada PPT, bahwa untuk mengurangi kecurangan atau untuk meminimalisir adanya pembocoran rahasia dagang, beberapa PT harus menerapkan misalnya beberapa metode seperti itu. Lalu apakah CV Bintang Harapan sudah menerapkannya? Saya rasa belum. Baik, cukup sekian untuk pembahasan saya sebagai pembicara pertama. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk untuk menyampaikan argumennya. Untuk pembicara kedua, dipersilahkan. Baik, saya Karina Indah Pramesti selaku pembicara kedua ingin menyanggah dengan pasal 3 pada poin 1, yang dimana isinya kan rahasia dagang mendapat perlindungan apabila bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi. Lalu di sini Kak Ipin memang tidak secara langsung mencuri, tapi tindakan yang dilakukan dengan mengintervensi mantan karyawan penggugat sehingga membocorkan rahasia dagang dari CV Bintang Harapan, yang dimana tersebut sang karyawan melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 30 Pasal 13 rahasia dagang yang berisi pasal 13, di mana secara jelas disebutkan bahwa karyawan membocorkan sistem yang ada di CV Bintang Harapan, dan ini telah melanggar pasal tersebut. Ipin juga bisa dikenakan pasal 55 KUHP tentang menyalahgunakan kekuasaan atau martabat untuk mengintervensi mantan karyawan CV Bintang Harapan. Sehingga Ipin bisa saja dikenai pasal berlapis, namun pihak CV Bintang Harapan hanya mengajukan gugatan perihal rahasia dagang. Baik, saya dari tim pembicara tim kontra yang kedua, saya tidak setuju dengan pendapat dari Mbak Karina. Karena menurut saya, Hepin telah secara terang-terangan mencuri rahasia dagang dari CV Bintang Harapan. Dikarenakan Hepin hanya memerintahkan para karyawan dari mantan CV Bintang Harapan untuk menerapkan sistem yang sama seperti mantan perusahaan mereka. Bisa dibilang Hepin tidak secara langsung mencuri rahasia dagang dari CV Bintang Harapan. Namun dia hanya memanfaatkan informasi yang bisa didapat dari karyawannya sehingga dengan cara memanipulasi karyawan untuk menerapkan sistem yang ada di CV Bintang Harapan dalam CV 3 berlian. Karena Hepin mungkin memiliki pandangan bahwa dengan metode yang sama mampu mendongkrak perusahaan milik Hepin, di mana setiap pemilik perusahaan pasti menginginkan kemajuan dan peningkatan usaha atau omset dari perusahaan yang mereka pimpin. Menurut saya Hepin tidak seharusnya ditutup sebab dia hanya melihat potensi keuntungan yang lebih besar dan itu lumrah di kegiatan bisnis. Terima kasih. Izin Terima kasih menanggapi. untuk selanjutnya, ya sebentar ya. Baik, untuk selanjutnya dari tim pro. Nah, bisa menyampaikan argumen ya. Untuk Mas Yoga tadi udah ini kan udah raise hand. Untuk Mas Yoga dipersilahkan. Dalam kasus ini saya jelaskan bahwa hasil melanggar ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Pasal 13 rahasia dagang, dan CV Bintang Harapan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana Hepin sengaja mengintervensi karyawan penggugat sehingga membocorkan rahasia dagang dari CV Bintang Harapan. Hal itu sudah jelas dengan bukti bahwa Hepin mencuri rahasia dagang PT CV Bintang Harapan, sehingga Hepin bisa saja dikenai pasal berlapis. Namun pihak CV Harapan hanya mengajukan gugatan perihal rahasia dagang saja. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih untuk Mas juga. Untuk selanjutnya dari pembicara ketiga dari tim pro untuk menguatkan argumennya atau closing statement. Untuk pembicara dari tim pro, Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut kami dari tim kontra, dalam dunia dagang, semua pemilik perusahaan tentunya menginginkan hal yang menguntungkan dan memajukan bagi perusahaannya masing-masing. Dan setiap perusahaan memiliki strategi masing-masing yang mana Ipin memiliki pemikiran bahwa tingkat penjualan kopi CV Bintang Harapan sangat tinggi. Ipin ingin mengikuti cita rasa kopi CV Bintang Harapan tanpa mencuri langsung kopi CV Bintang Harapan. Sekian dari tim kontra. Terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah debat hari ini jadi kelompok 8 dengan pembahasan kasus rahasia dagang racikan kopi di Dwi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.